Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dikit-Dikit Geli, ora dikit-dikit ora geli. Yuhu. Oke, kali ini aku akan membahas ya yang agak berbeda daripada yang lain. Biasanya kan aku kontennya konten motovlog ya. Kali ini kegiatannya yaitu mendampingi siswa ya. Mendampingi siswa ke apa ini bisa ditebak ya? Di Hino pastinya. Di Hino, dan di sini juga ada sudah kendaraan yang masuk di tempat servis. Dan kali ini kegiatannya anak-anak yaitu adalah mengedukasi di tempat langsung ya, langsung di tempat bengkel resminya. Jadi anak itu tidak muluk-muluk ada di bengkel sekolahan. Supaya apa? Tujuannya yaitu adalah supaya bisa mengetahui secara langsung seperti apa sih di tempat bengkel resmi itu pekerjaannya. Terus yang kedua, seperti apa sih produk-produknya kendaraan itu yang ada di Hino, contoh ya. Kemudian seperti apa sih pekerjaan seorang mekanik itu ketika di bengkel-bengkel resmi, apakah SOP-nya seperti apa, karena kan anak kan juga pengen tahu ya, mulai dari SOP, standar-standarisasi dari perusahaan itu seperti apa. Dan pastinya itu juga ada nilai plus sendiri ya, nilai plus sendiri, nilai poin sendiri, supaya anak bisa lebih tahu ya, lebih tahu secara jauh, secara mendalam lagi, yang kemudian bisa jadi acuan belajar mereka menjadi ilmu baru ya, pastinya ilmu baru, dan kemudian diterapkan yang ada di sekolahan. Harapannya seperti itu, dan semoga saja setelah dari Hino ini ya, setelah dari kunjungan Hino ini, anak-anak diharapkan nanti bisa menerapkannya ketika di sekolahan. Dan kita ini ditemani untuk perjalanan kita menggunakan bis ini ya, pastinya menggunakan bis sekolahan sendiri, sekolah Mataram ya, sekolah Mataram dengan karoseri punyanya New Armada Turisto ya, New Armada Turisto bermesin Hino, ya. Dan di sini ya, itu para mekaniknya juga sudah persiapan prepare untuk masuk ke tempat kerjanya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya ya ketika di tempat kerja. Kalau dalam penggunaan bearpak itu pasti ya harus dipakai, harus digunakan. Tidak boleh sampai tidak menggunakan ya, apalagi di bengkel-bengkel resmi. Itu suatu kewajiban. Nah, dan di sana ada tertulis ya. Nah, utamakan K3. Utamakan K3. Nah, utamakan K3 sudah pasti ya. Si namanya utamakan K3 itu berarti standarisasinya dari perusahaan itu harus diikuti sepenuhnya, tidak ada terkecuali sedikit pun. Dan sepatunya juga harus standar ya. Nah, seperti mekaniknya itu ya, sepatunya itu menggunakan itu katanya sepatunya biasa, nek di jelas kok kita biasa, tetapi pada komponennya itu ada kelebihannya. Mungkin ada penambahan pada besinya berada di atas apa ya, nek ini Jawa ini driji, tapi nek bahasa Indonesia apa ya saya lupa ya, pokoknya driji itu ya, jari, maksudnya di jari. Kemudian pada bootnya, kalau pada solnya sendiri, solnya itu pasti ini lebih tebal ya, lebih tebal dari sepatu-sepatu yang seperti biasanya. Karena apa? Kalau solnya dibuat tebal, tujuannya ya supaya lebih awet. Satu, lebih awet, yang kedua lebih tahan lama usia pemakaiannya. Karena pada prakteknya secara langsung, sing namanya di tempat kerja apalagi di bengkel ya, itu kan pastinya tidak jauh sing namanya dengan oli kejajaran. Satu, oli yang kejajaran, yang kedua biasanya secara langsung ya kita kan juga tidak pernah tahu, mungkin bisa jadi adanya bensin atau solar dan lain sebagainya yang berbahan kimia. Pastinya kan langsung ya keinjek, itu kan pastinya kan kalau soalnya sing jelek ya, ini
pengalaman saya ya, karena juga aku pernah membuktikan sendiri. Nek sepatu biasa, soalnya yang biasa itu ketika dipakai sih tidak ada masalah ya, tidak ada rembesan atau seperti apa, tidak ada. Tetapi lebih ke ketika sepatu tersebut tidak digunakan ya, jaraknya kurang lebihnya 1 bulan lah, 1 bulanan itu jadinya nanti kayak jukung. Tahu ya jukung ya? Jukung itu kayak perahu kecil kapal melengkung. Nah, pada solnya tersebut jadi tidak rata. Karena apa? Dia itu efek dari panasnya solar, terus kena bensin, kena oli dan lain sebagainya. Nah, ketika dipakai dia itu kan solnya kan masih rata karena kan dipakai ya. Tetapi kalau sudah tidak digunakan nanti jadinya jukung, terus kayak kapal itu, kayak apa kayak perahu itu ya. Jadinya kayak perahu. Ya, maka dari itu solnya dari si mas-mas mekanik atau bapak-bapak mekanik itu sudah didesain secara khusus ya. Dan wearpack pun ada yang didesain secara khusus juga, karena supaya apa? Untuk menjaga keselamatan dari mekanik tersebut ya pastinya ya. Ada 3 kategori ya berarti ya. Ya, lanjutan dari video yang tadi ya guys. Oke. Jadi kegiatan kali ini kan sudah masuk di sesi kegiatan dimulai ya. Ini juga sudah Tapi sebelum kita mulai berjalan-jalan di Dinda, sudah dimulai acaranya dari tim Hino juga. Dan ini Bapak Ibu guru beserta tim yang menemani kegiatan pagi hari ini hingga nanti selesai ya. Dan ini anak-anak juga sudah antusias mengikuti dari kegiatan tersebut. Semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya. Kami melakukan kunjungan industri. Yang kedua, pesan dari Bapak Kepala Sekolah untuk anak-anak SMK Mataram, dimohon melaksanakan kunjungan industri dengan baik dan tertib untuk tetap menjaga alma mater dan serat ilmu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Ada di sini yang kami hormati. Ya, jadi tadi yang disampaikan dari Ibu. Oke, jadi kali ini ada sambutan dari Bapak Eris yang mewakili dari Hino ya. Ini Bapak Eris menyampaikan informasi beserta yang ada di Hino kali ini. Oke, simak terus videonya, semoga menghibur kali ini. Oke. Itu bisa dipelajari dengan seksama karena nanti di sini adik-adik lulus dari SMK Mataram ya, nanti bisa langsung bisa ke industri atau masuk kuliah atau gimana, tetap nanti adik pun akan terjun di dunia industri. Jadi nanti pesan saya di sini apa yang dikatakan oleh teman-teman di sini masalah tentang Duta Hino, cara kerja, atau nanti kita juga ekspor masalah produk Hino, nanti adik-adik bisa memperhatikan secara seksama. Yang penting nanti kita serius ya, tapi santai gitu ya. Baik, itu saja. Saya perwakilan dari Duta Hino. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari adik-adik sekalian. Terima kasih juga Bapak Ibu guru. Dan saya juga mohon maaf nanti apabila ada yang kurang berkenan pada penyambutan kami atau layanan kami mohon maaf yang sebesarnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eris atas sambutannya. Jadi tadi seperti yang disampaikan teman-teman ya, suatu saat pasti teman-teman juga akan masuk ke dunia industri. Jadi penting banget dari sekarang teman-teman untuk belajar sebanyak-banyaknya ya, terutama ketika bertemu dengan orang-orang yang expert di bidangnya, biar nggak salah jalan ya. Oke, jadi untuk kunjungan hari ini mau dibagi 2 kloter Kak? Oke. Jadi akan dibagi 2 kloter ya teman-teman ya. Nanti dibagi langsung 3 baris ya. 3 apa sih? 3 inilah, pokoknya 3 ini ya. Nanti rombongan mungkin dari kakak-kakak 2 ini. Oke? Sudah siap semuanya? Oh ya, jangan lupa nanti ikutin semua peraturan ataupun instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak pendamping ya, demi keselamatan kita semua. Nanti setelah kunjungan industri kita kumpul lagi di sini dan baris dengan rapi. Oke? Semangat teman-teman.
Silakan Pak Yoga dan Kak Alvidi. Ini yang satu dari masnya ini ibu saya semua. Pasarnya dikuasai oleh ibu, dan kebetulan adik-adik semua, teman-teman semua yang ada di sini itu kita ada di Duta Hidup. Duta Hidup itu kalau di Jawa Tengah satu-satunya distributor bus di Jawa Tengah untuk di sini. Jadi semua bis di Jawa Tengah yang beredar di Jawa Tengah itu sebagian besar pasti pembelian dari Duta Hidup. Jadi juga perawatan dan juga spare part dan lain-lain. Saya bisa bawa sama tadi ya Pak ya. Kira-kira seperti itulah ya untuk overview terkait merek ini. Terus berikutnya kita ini di sini nanti akan sedikit belajar atau mengupas tentang, kalau di tempat kita nyebutnya after sales ya. Jadi itu kan kita punya 3 service, sales, sama spare part. Nah yang mau kita jalani di sini ini kita di service dan spare partnya. Jadi sekedar info buat teman-teman semuanya, nanti apabila kalian semua udah lulus, nanti kalau ke dealer pasti mengarahnya ke servis atau di spare partnya. Jadi nggak perlu harus jadi mekanik sih. Nanti mungkin teman-teman bakal lihat dalam sini tuh sebenarnya orangnya itu nggak cuma mekanik. Jadi banyak banget teman-teman yang lainnya yang bekerja di sini. Jadi bayangan lah untuk teman-teman semua. Kira-kira bekerja di dealer di bagian maintenance service itu seperti apa? Oke. Terus berikutnya ini yang paling penting. Oke, jadi kali ini sedang dibahas tentang kegiatan yang ada di bagian perbaikan ya. Ini perkenalkan dengan Bapak Yoga selaku pendamping untuk bagian di ruangan dari mekanik tersebut. Jadi ini siswa-siswa ini diberikan informasi lebih lanjut mulai dari kegiatan hingga peralatan SOP dan kegiatan selama berlangsung. Wajib pakai helm atau topi safety. Kebetulan saya hari ini nggak pakai, maaf punya. Yang ketiga pakai baju bereflektor atau wear pack. Jadi bajunya ada reflektornya biar kalau ada bus sedang melakukan manuver, ada bus atau truk sedang melakukan manuver menuju mundur tuh warnanya kita itu kelihatan. Kalau misalnya teman-teman cuma ingin masuk aja lihat-lihat, mungkin cukup pakai sepatu sama topi aja atau helm aja. Tapi kalau masuk ke hijau dari pekerjaan, ini wajib untuk pakai APD lengkap. Kita nyebutnya APD ini, alat pelindung diri. Wajib pakai APD lengkap dari topi, baju yang ada reflektornya, kalau kita pakai depak, dan kedua adalah sepatunya. Itu yang wajib dipakai. Terus berhubung ini teman-teman semua dapat kesempatan untuk melihat dengan kita secara langsung. Jadi teman-teman semua ini di sini akan dapat privilege atau dapat apa ya? Dapat kemudahan untuk masuk ke sini tanpa perlu pakai sepatu safety, tanpa perlu pakai baju reflektor, tanpa perlu pakai topi. Cuman saya berpesan tolong jaga tangan sama kakinya. Jadi jaga tangannya seperti apa? Kalau teman-teman lihat sesuatu jangan asal dipegang, karena kita nggak tahu yang dipegang teman-teman itu bisa jadi cuma kotor, bisa jadi panas, bisa jadi nyetrum. Jadi tolong dijaga tangannya. Yang kedua, tolong dijaga kakinya. Dijaga setiap teman-teman semua melangkah, karena kita nggak tahu nanti kita jalan, misalnya teman-teman ada tumpahan oli, tumpahan solar, laser dan lain-lain. Satu itu. Yang kedua, mungkin nanti jalan ada komponen atau alat spare part kecil-kecil baut, rendang dan lain-lain. Kalau kita itu magang juga PKL dari SMK maupun dari universitas. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat langsung
siapa tahu nanti teman-teman ada ketertarikan untuk PKL di sini, kita sangat welcome sekali. Bisa langsung mengajukan lewat website kita di dutahino.id atau mungkin DM di IG-nya kita juga bisa. Kita sangat welcome kalau teman-teman nanti ada PKL, nanti bisa ajukan lowongan di perusahaan. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Oke, ini kita sifatnya diskusi aja, ngobrol aja. Teman-teman pengen tahu apapun soal mesin, soal apapun, nanti tanya aja semuanya. Walaupun nggak nyambung ya, misal kayak yang kejadian barusan viral kemarin, remnya ditarik segala macam, ya itu kebetulan isinya di sini juga. Nah, kalian mau tanya masalah itu semuanya, nanti tanya aja. Kita formatnya di sini diskusi, nggak perlu yang terlalu saklek banget. Jadi biar kita saling mengisi aja lah. Ada Pak. Ya mungkin nanti teman-teman praktek beda ya, alat-alatnya mungkin dibicarakan atau apa, mungkin ada kita yang lewat itu kan juga butuh dari bahaya juga, satu orangnya jatuh sakit mungkin terpikir kakinya apa namanya, alatnya mungkin kalau tidak bisa nanti kalau juga bengkel ya silakan nanti kita lanjut ke oke, kita bahas lagi yang sana ya, ada truk dan bus, ada busnya ada, terus di sebelah ini juga ada. Nah ini truknya juga ada yang kecil, ada praktek atau pada saat Video PKL sudah ada bayangan. di video aja buat untuk dokumentasi. Tadi yang disuruh buat Bu Ani itu tadi. Nah, komponen utama ya dari kendaraan itu yang pasti adalah dari engine. Biasanya kalau kita milah-milah apa namanya kategorinya ya, maksudnya di sini kan ada mesin, kemudian ada pemindah daya ya. Jadi dari mesin ini kan juga yang menghasilkan tenaga nih. Kemudian di sini ke belakang itu ada pemindah daya ya, ada transmisi, ada ini namanya propeller shaft yang ini biasanya muter. Ini adalah propeller shaft, terus di sana ada gardan. Nah, tentunya setiap komponen ini punya fungsinya masing-masing ya. Yang pertama tadi mesin ya sebagai dia apa yang menghasilkan tenaga ya, dan putaran yang nantinya putaran tersebut akan berubah menjadi gerak masuknya kendaraan. Jadi apa namanya, sumber tenaganya ada di sini, di bagian ini. Kalau yang ini ke belakang itu apa namanya, menjalankan kendaraan. Nah tentunya itu tadi adalah tugasnya dari powertrain atau gudang tenaga ya. Tentunya ada Oke, jadi kali ini membahas tentang spesifikasi dari kendaraan-kendaraan, mulai dari truk tanggung ya, truk tanggung ini seperti truk Dutro ini ya, Hino Dutro, hingga dari kendaraan-kendaraan besar seperti truk besar ini ya. Dan saya tadi juga sempat menanyakan tentang dari spesifikasi beberapa kendaraan produksi dari Hino, mulai dari kendaraan seperti truk Hino Dutro ini, kemudian dari truk besar ini. Lalu saya tadi juga menanyakan dari kendaraan besar seperti ya yang ada di belakang sana ya, bis besar. Dan pastinya berbagai pertanyaan yang saya tanyakan juga menjurus ke Hino ini. Jadi harapannya untuk kedepannya anak-anak juga bisa menyerap ilmu yang sudah ditanyakan dan mempunyai pengalaman yang banyak ya dari Hino yang ada di Semarang ini. Jadi
untuk yang selanjutnya. Oke, kali ini pindah ya, pindah di tempat yang lainnya, jadi tidak agar supaya tidak bosan berada di satu tempat sini ya. Oh iya, sempat saya tanyakan tadi juga mengenai dari yang sempat viral-viral ini ya, seperti yang booming juga, mulai dari kendaraan bus besar hingga kendaraan-kendaraan CBU, karena saking penasarannya dari saya ya. Karena juga saya penggila otomotif juga ya. Satu, penggila otomotif. Yang kedua yaitu rasa penasarannya saya, karena juga mumpung ya, ini haji mumpung juga ada kegiatan di Hino. Jadi kalau ada kesempatan ya lebih baik ditanyakan ya, daripada mencari informasi yang belum tentu benar. Oke lah, mungkin bisa jadi kita belajar sendiri juga bisa, akan tetapi kalau ada pakarnya langsung bisa jadi juga menjadi ilmu yang baru juga ya, menjadi ilmu yang baru juga. Karena ternyata itu kendaraan-kendaraan Hino itu kalau dipecah secara kelompok, ternyata itu ada banyak juga ya. Karena setahu saya pribadi ya, seperti halnya truk seperti ini saja yang ada di samping ini ya. Ini kan kalau nggak salah tadi katanya ini kan Hino RN 500 kalau nggak salah ya, RN 500. Nah itu ada yang seri-seri terbaru lagi. Kalau ada juga yang tadi produksi khusus off-road ya. Ternyata itu Hino itu ada yang khusus off-road juga ternyata. Saya aja baru tahu ya. Ternyata itu Hino 700. Nah Hino 700 tersebut tadi sudah diterangkan oleh Mas siapa ini tadi, saya belum kenalan ya. Itu ternyata itu spesifikasinya untuk off-road kawan-kawan. Wah ini gila sekali ya, untuk spesifikasi off-road. Berarti kan selama ini saya itu belum tahu ya, karena kalau seri off-road atau seri kompetisi kendaraan-kendaraan besar, atau lebih tepatnya singkatnya Dakar ya. Dakar itu kan yang saya tahu, ini yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu sebelumnya. Itu lebih ke seperti Mercedes-Benz dan Fuso. Mercedes-Benz dan Fuso itu kan ya juga pabrikan raksasa ya. Karena saya sebelumnya juga kalau yang Hino itu belum mengetahui sama sekali kalau ternyata diproduksi Hino itu juga mempunyai kendaraan kompetisinya. Wah ini keren sekali ya pastinya ya. Dan saya juga tadi sempat menanyakan dengan bapak mekanik ini yang menerangkan ya, seperti rasa penasaran saya tadi juga iseng-iseng ya menanyakan, Pak apakah bisa ketika mesin truk itu tadi di swap engine-kan ke dalam, nah seperti mesin bis yang ada di sana. Nah contoh ya, truk besar ini di swap engine-kan ke kendaraan besar yang ada di bis sana, dan ternyata jawabannya itu bisa. Jawabannya bisa, tetapi ada penambahan dan penyesuaian dari komponen-komponen yang lainnya. Karena apa? Dari spesifikasi kendaraan bis besar, nah, dan truk besar ini ya, pastinya juga berbeda ya. Karena apa? Peruntukannya juga berbeda. Mulai dari kalau truk besar, truk tanggung itu kan dia itu kan dikhususkan untuk kendaraan niaga. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan bis seperti ini, nah, dan bis itu ya, pastinya kan kalian sudah tahu sendiri ya, untuk mengangkut manusia yang lebih ke pariwisata dan untuk bepergian ya, dan pastinya kan juga sangat berbeda. Tetapi untuk segi kekuatan, nah, kan sebetulnya itu kan pada dasarnya sama, dan pastinya komponen-komponen yang lainnya ada yang harus disesuaikan kembali supaya apa? Berjalan secara normal. Jadi seperti itu ya. Nah,
tadi juga anak-anak juga sebagian sudah ada yang menanyakan, dan juga tadi ada yang iseng banget ya, dan gokil ternyata anak-anak ini. Dan tadi itu ada yang menanyakan dari pihak pendamping dari Hino ini tadi ya. Untuk Hino sendiri produksinya yang kalian tahu apa saja ya, Mas? Dan kalian tahu jawabannya apa? Jawabannya sangat gokil sekali ya. Jawabannya Civic. Padahal Civic itu sendiri itu kan pabrikan dari Honda ya, bukan Hino. Ya, tidak apa-apa, bukan menjadi masalah karena ini juga sebagian dari refleksi ya, refleksi yang mengundang tawa supaya apa? Tidak terlalu fokus. Ya fokus itu boleh, tapi jangan terlalu fokus banget. Ya harus ada selingan sing namanya guyonan supaya apa? Bisa menyesuaikan dari kegiatan tersebut atau pekerjaan tersebut supaya pastinya tidak stres. Ya, untuk yang selanjutnya seperti yang kita ketahui ya, ini ada ruang kompresor dan ruang overhaul, dan di sebelahnya ada toilet. Nah, toilet ini pasti harus ada ya, karena nggak ada toilet untuk para mekanik ya, maksud ada metu bareng orang kantor, pastinya nggak mungkin ya. Dan di sebelah pojok sendiri ada ruang foreman. Nah, ruang foreman sendiri biasanya untuk data-data ya, data-data. Dan pastinya di setiap ruangan tersebut pastinya punya ada orang penanggung jawabnya. Ya, oke, kita masuk di ruang overhaul. Ya, seperti yang kalian ketahui ya, ruang overhaulnya tempatnya seperti ini. Wah, ini istimewa banget ya pada ruang overhaul. Ternyata di ruang overhaul itu di Hino sendiri ada tempatnya sendiri, ada tempatnya khusus ya. Jadi tidak mengganggu dari pekerjaan yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Kok tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya? Yaitu contoh, biasanya ya overhaul dan kompresor itu yang saya ketahui. Contoh, nah seperti kendaraan truk yang ada di sana ya. Contoh ya, ini sebagai contoh. Ketika truk tersebut overhaul, yang saya ketahui dulu saya magang ya. Kalau overhaul itu ya posisinya di tempat dan di garasinya juga di situ. Kemungkinan kalau penggantian spare part yang lainnya harus dipindah ke tempat yang lainnya. Jadi tidak ada tempat yang dikhususkan. Jadinya itu kan plus minus banget ya. Jadi saya maaf banget tidak bisa memberikan nama bengkel tersebut karena suatu privasi ya. Karena itu kan pengalaman dari magang saya yang dahulu. Ya, semoga harapannya hingga saat ini sudah berkembang dan pastinya mempunyai tempat yang memadai dan pastinya punya tempat yang layak ya. Oke. Ya, oke. Jadi kali ini kegiatannya sudah berakhir ya. Ini ada yang sesi pertama ya. Ini yang sesi pertama ya. Ini yang sesi pertama. Dan ini akhir dari kegiatan yang ada di bengkel di sana, Mubeng ya. Dan kegiatan yang ada di kendaraan tersebut. Dan tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibahas oleh anak-anak juga, dan saya juga sempat bertanya ya, dan saya pun juga sempat bertanya kepada pendamping yang ada di Hino tersebut. Ya, dan di sana ya, dan di sana itu ada yang sesi kedua ya. Ada yang sesi kedua, jadi nanti menggantikan yang ada di sini, dan sesi pertama nanti pulang masuk ke dalam bis tersebut dan hanya kembali langsung menuju ke sekolahan ya, menuju ke sekolahan, dan pastinya kembali lagi ke sekolahan untuk belajar pembelajaran yang selanjutnya. Nah, dan di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai yang ada di kegiatan yang ada di dalam bengkel tadi. Paling berani di antara teman-teman semuanya. Ini dibutuhkan ya teman-teman di dunia kerja ya. Oke, jadi untuk yang sesi 1 ya, sesi 1 itu kan juga sudah kembali ke bisnya dan kemudian nanti langsung menuju ke sekolahan ya, menuju ke sekolahan. Dan ini yang terbaru ya, ini yang sesi kedua pastinya, dan ini yang sesi kedua, dan ini akan lanjut ke Hino yang berikutnya. Seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di bengkel sini, kemudian kegiatan yang ada di belakang kendaraan ini, dan pastinya akan berlanjut ya. Ya, ini yang sesi 1 ini akan kembali ke sekolahan dan didampingi oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ini yang sesi kedua. Jadi untuk hari ini itu hanya diberi kesempatan untuk sesi kedua. Nah, top.
Ini sesi 1 sudah jalan menuju ke sekolahan ya, menuju ke sekolahan. Dan ini untuk yang sesi yang kedua, ini sesi yang terbaru ya. Dan ini juga dibagi dari beberapa kelompok yang ada di sana dan di sini.